dia break obstructor. Jadi break obstructor di area sini dia di break teman-teman, dan sekarang ini harusnya ada yang namanya retachment terlebih dahulu. Bisa melakukan positioning entry terhadap Solana teman-teman. Nah, kalau misalnya gua lihat di sini ada yang namanya area demand teman-teman, atau fake liquidity ya. Jadi demand area ini udah kena, terus dia langsung bouncing ke atas lagi. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat dari demandnya juga untuk si Solana 4 hadisnya ada di Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue CryptoPost teman-teman. Jadi ya, welcome again. Di video kali ini gue mau coba update pergerakan harga Solana, atau gue mau ngasih beberapa pandangan gue terhadap Solana ya teman-teman. Dan sebelum itu, ketika kalian melihat video ini dan kalian ingin yang namanya request video edukasi apapun, kalian bisa komen di kolom komentar gue ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya di sini kita akan langsung aja ya bahas tentang updatean pergerakan harga Solana ini mau kemana ya teman-teman, dan apakah si Solana ini bisa menjadi big market cap yang kedua ngalahin Ethereum, apakah bisa ya teman-teman. Jadi ya kalau misalnya dia ngalahin Ethereum big market capnya, wah ini harga Solana bisa masuk $1000 sih. Nah, sebelum lanjut ke inti videonya, untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua, di sini gua sering update pergerakan harga Bitcoin. Di sini juga gue sering update ngasih edukasi, terus ngasih event juga, dan banyak lah pokoknya di sini. Jadi untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gue secara gratis, bisa langsung linknya udah gue sediakan di deskripsi video ini teman-teman. Nah oke, kita akan langsung aja mungkin ke analisa videonya. Kita akan coba analisa pergerakan harga Solana. Nah oke teman-teman, jadi ini tuh gue udah update sih sebenarnya harga Solana. Gue ini udah ngasih pergerakan harga Solana di ini ya teman-teman. Nah kalian masuk aja grup Telegram gue, terus kalian bisa lihat ini gue tuh ngupdate di Solana ya. Nah ini gue ngupdate pergerakan harga Solana teman-teman. Nah ini Solana Sol down ya. Nah ini tuh gue udah update sebenarnya, dan udah naik harga Solana sekitar 20%. Nah ini gue update ya teman-teman tentang pergerakan harga Solana. Ini gue udah beli harga Solana di 154 US dollar teman-teman. Dan alhasil Solana ini udah masuk ke area sekitar 192 US dollar. Nah teman-teman semuanya, di sini gua akan coba update lagi analisa pergerakan harga Solana. Dia mau kemana sih untuk saat ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa lihat teman-teman di time frame weekly time frame terlebih dahulu, karena kalau misalnya kita mau menganalisa sebuah technical atau sebuah chart pattern ya teman-teman, atau sebuah pair ya yang disebutnya pair, ini kalian bisa analisa dari time frame yang lebih besar. Kenapa dari time frame yang lebih besar? Karena di time frame yang lebih besar itu valid teman-teman, lebih valid di time frame yang lebih besar ya. Jadi ketika kalian mau menganalisa sebuah pair, kalian bisa analisa di time frame yang lebih besar terlebih dahulu. Kalian bisa lihat arah pergerakan harganya, dia mau kemana dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kita bisa lihat ya. Ini kalian bisa lihat untuk all time high Solana ini di 265 US dollar. Kalau misalnya Solana dari harga sekarang masuk lagi ke all time high-nya, dia cuma butuh kenaikan 46%. Ini sangat-sangat mungkin ya teman-teman, sangat-sangat mungkin. Nah kalau misalnya kita sudah tahu dari time frame weekly-nya bahwa all time high dia ini berada di area 265 US dollar per koinnya, di sini kalian bisa lihat kenapa harga Solana naik. Karena yang pertama dia berhasil breakout trend line ya teman-teman. Nah dia breakout trend line, terusnya juga dia breakout ini nih area disebut, sebenarnya di sini ada area resisten become support ya. Dia breakout di sini dan kita udah beli di area sini. Dan kita udah beli di area sini, terus dia naik sekitar ya 25%-an teman-teman. Dan sekarang kemana sih bang pergerakan harga Solana selanjutnya? Nah, yang pertama teman-teman yang harus kalian perhatikan di sini, ini ada yang namanya area sebuah supply. Nah,
Solana kebetulan kalau misalnya kita lihat dari area sebuah supply ini, Solana ini udah masuk ke area supply ini ya teman-teman, yang memang meski nggak kena, tapi ini udah masuk ke area supply yang ada di area sini. Dan kalau misalnya udah masuk ke area supply yang ada di sini, otomatis dari target kita ini sudah terpenuhi sebenarnya. Target kita ini udah terpenuhi, tapi kalau misalnya memang si Solana ini ekosistemnya terus dipakai teman-teman semuanya, dan momentum pas bullishnya itu pas, ini kemungkinan besar area supply ini bakal jebol. Jadi kemungkinan besar area supply ini bakal jebol. Terus teman-teman kalian bisa lihat di time frame yang lebih kecil, ini di 4H ya teman-teman. Nah di 4H ini sendiri, Solana ini dia break obstructor. Jadi break obstructor di area sini, dia di break teman-teman, dan sekarang ini harusnya ada yang namanya retachment terlebih dahulu untuk si Solana ini sendiri. Nah retachment inilah yang kita ambil untuk mengetahui di mana kita bisa melakukan positioning entry terhadap Solana teman-teman. Nah kalau misalnya gua lihat di sini ada yang namanya area demand teman-teman. Ini ada yang namanya sebuah demand area. Demand area ini dia udah kena ya teman-teman, dan di sini juga ada yang namanya FO atau fake liquidity ya. Jadi demand area ini udah kena, terus dia langsung bouncing ke atas lagi. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat dari demandnya juga untuk si Solana 4H, di sini ada demand teman-teman. Di sini ada demand di area sekitar 172 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kesimpulan saat ini, untuk pergerakan harga Solana di time frame 4 jam ya, ini bakal masuk ke area 172 dulu. Ketika masuk ke area 172 ini, kalian bisa langsung buy atau kalian nunggu konfirmasi. Nunggu konfirmasi ini kayak reversal. Jadi kalian bisa nunggu, oh di sini mungkin ada area reversal, misalnya inverted head and shoulder, double bottom atau lain sebagainya. Nah kalian bisa nunggu area reversal di area demand yang ini. Soalnya takut juga dia masuk lagi ke area demand yang ada di sini teman-teman untuk si Solana. Takutnya Solana ini masuk ke area demand yang ada di sini. Takutnya masuk ke area demand yang ada di 160-an. Nah, jadi dia bukan masuk ke area 170, tapi dia takutnya gini, teman-teman. Takutnya gini kalau misal di Solana. Tapi menurut gua pribadi untuk sekarang sendiri, ini bisa aja ya, teman-teman, dia masuk ke area demand yang ada di bawah ini. Dia masuk ke area demand yang ada di bawah ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi time frame satu hanya, bahwa Solana ini bakal masuk ke area demand yang ada di sini teman-teman. Nah kalian bisa sorting gak sih? Kalian bisa banget sorting. Nah kalau misalnya gua pribadi, kalau mau nge-sort ya pastinya ini ada area supply sih. Di sini ada yang namanya area supply. Nah ini ada yang namanya area supply, dan area supply ini bisa kalian jadikan untuk acuan sorting ya teman-teman. Dan untuk targetnya ya bisa di area sini. Nah di area sini ini untuk targetnya bisa aja ya, mungkin Solana ini bakal ada potensial dump sampai ke area sekitar 7% lagi ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini ya. Jadi ya untuk time frame yang lebih besarnya dia masih style on bullish, tapi untuk time frame yang lebih kecilnya ini dia bisa masuk ke area demand ini terlebih dahulu. Jadi ya kalian bisa tungguin di area demand ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa tungguin di area demand yang di sini dan juga demand yang ada di bawahnya. Nah, Bang, untuk target lu kalau misalnya si Solana ini dia mau kemana sih kalau misal target lu? Nah, untuk target gua pribadi ke sini ya, teman-teman. Nah, untuk target gua pribadi ini si Solana bisa masuk ke area sekitar 298 US dollar per coin. Ini bisa aja ya, teman-teman, untuk new all time high-nya. Nah, untuk new all time high si Solana ini gue believe banget dia bisa ke area sekitar 300 US dollar ya teman-teman. Tapi untuk investment long term ini gue believe terhadap Solana ini bisa masuk ke 400 dolar sampai ke 500 US dollar per koin Solana. Kenapa gue bisa bilang gitu teman-teman semuanya? Karena kalau misalnya kita lihat, kalian bisa baca-baca aja ya di sini, atau kalian bisa yang namanya ke DeFi lama. Nah, kalian bisa yang namanya cari Solana. Nah,
Nah, di sini nih kalian bisa lihat ya pertumbuhan grafik dia dari volume, dari revenue. Ini kita lihat revenue-nya aja deh. Nah, revenue-nya kalian bisa lihat ya. Total revenue yang diperoleh Solana dalam 24 jam terakhir itu hampir 1 juta US dollar, teman-teman semuanya. 940.000 US dollar untuk revenue yang diperoleh oleh Solana ini sendiri, teman-teman. Nah, dari sini aja kita tahu ya, teman-teman semuanya, bahwa Solana ini memiliki ekosistem yang sangat kuat. Dari revenue-nya aja dia sekarang udah mau mengalami kenaikan. Apalagi ini revenue paling besar di Solana, ini dia hampir naik ke sekitar 1,6 US dollar. Ini hampir 2 ya, ini hampir 2, sorry. Ini hampir 2,5 miliar US dollar untuk revenue dia, teman-teman. Per hari ya, teman-teman semuanya, ini untuk Solana. Nah, ini revenue 24 jamnya aja udah sangat-sangat besar. Di sini kita bisa lihat bahwa ekosistem yang dipakai di jaringan Solana ini banyak. Kenapa? Jadi kalian bisa lihat ke DEX scanner ya, teman-teman. Jadi koin meme Solana ini sangat digemari, teman-teman semuanya. Koin-koin meme yang berada di jaringan Solana ini sangat-sangat digemari, teman-teman. Banyak orang yang memakai ekosistem Solana untuk judi ya, untuk gambling di koin meme ini, teman-teman ya. Makanya di sini gue bisa bayangin ya, ketika sebuah ekosistem Solana ini dipakai, pastinya ke harga Solana itu bakal melonjak sangat drastis ya, ketika semua orang ini pengen menggunakan atau menciptakan koin di atas jaringan Solana. Nah, kalian bisa bandingin aja nih sama Manta ini. Ini ada juga nih koin-koin yang dari Manta nih. Kalau misal koin yang dari Manta ini lihat, ini nggak ada liquidity-nya aja kecil gitu, MCAP-nya aja kecil. Ini ya, ini yang gede tuh yang udah di apa? Ini bukan koin meme, ini koin koin trading gitu. Ini koin-koin gini. Ini bukan koin meme nih, kalian bisa lihat nih. Kalau misalnya kita lihat dari Solana ini sendiri, teman-teman semuanya, untuk jaringannya dia, ini jaringannya itu paling banyak dipakai untuk si Solana, dan big one ya, ini ngalahin Ethereum sebenarnya untuk volumenya juga. Nih kalian bisa lihat ya. Nah, dari volumenya juga udah ngalahin Ethereum dari misalnya koin meme Solana ini. Nah, di sini aja kita bisa lihat bahwa ekosistem Solana ini dipakai. Memang tidak pasti ya, dia bisa masuk ke area 400 US dollar per koin. Tapi ketika gua research lebih dalam tentang Solana, gua believe terhadap project Solana ini, dia bisa masuk ke 390 US dollar per koin Solana ini sendiri, teman-teman. Ya minimal 450 lah pokoknya. 450 itu udah panic buying di situ, dan nanti kita jual. Nanti ada likuidasi grab, mungkin akan ada likuidasi grab yang sangat besar ketika bulan nanti di Solana ini sendiri. Nah, karena ya gue bisa percaya bahwa Solana ini ekosistem yang sangat-sangat kuat juga ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini Solana ini ekosistem yang sangat-sangat kuat juga sih sebenarnya. Nah, jadi ya gitu aja ya, teman-teman semuanya. Semoga videonya bermanfaat, dan untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua secara gratis, kalian langsung aja masuk grup Telegram gua sering ngasih edukasi dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu, semoga videonya bermanfaat, and bye-bye.